Bapa Surgawi, kami berterima kasih Engkau mendengar detakan jantung kami, yaitu suara Roh Kudus yang berdoa untuk kami. Mohon Engkau mendengar doa kami, buka telinga kami, bukan satu yang asing, tetapi kasih yang kesalehan, kasih telinga yang mengasihimu, sehingga suaramu dapat kami dengar. Bukan hanya Engkau mendengar detakan jantung kami, Engkau tolonglah kami agar kami dapat meraba melihat detakan jantungmu, sertai kami dan berkatilah kita Bilangan pasal 16 di hari ini. Dalam nama Tuhan, amin. Saudara-saudari semua, kita hari ini sampai di Kitab Bilangan pasal 16 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Kalau saya adalah Musa, saya akan merasa satu yang sangat menyusahkan seumur hidup. Atau seperti semut. Dia selalu lari ke sana dan juga menggigit. Tetapi sejak meninggalkan Gunung Sinai, perkara ini terus terjadi. Sampai di Kitab Bilangan pasal 16. Sesungguhnya tidak hanya berhenti sampai di ayat hari ini, dan semut ini terus berlarian. Dan kitab ayat hari ini awal dari satu paragraf yang baru sampai pada pasal 18. Kita lihat terlebih dahulu PPT. Saya memberikan tema hari ini, jauhkan kami dari percobaan, lepaskanlah dari pohon tentang yang baik dan tentang yang jahat. Kita lihat di sini bab ini sampai di pasal 18, yaitu melanggar kekudusan dan juga kekudusan Tuhan. Mereka melawan Musa dan Harun. Sesungguhnya Alus adalah mewakili pelayanan di Maha Kudus dan Musa adalah mewakili Allah yang kudus berbicara kepada umat. Di pasal 18 kita melihat firman Tuhan kepada Harun. Dikatakan di 18 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Harun, engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat segala kesalahan terhadap tempat kudus, sedangkan hanya engkau bersama anak-anak yang menanggung akibat segala kesalahan yang dilakukan jabatan sebagai imam. Sesungguhnya yang melawan pemimpin, sesungguhnya itu melawan Tuhan, yang melawan Sang Maha Kudus, dan agar kemah pertemuan ada di tengah-tengah umat, lewat Imam Lewi melayani para umat sampai pada melayani Allah. Dan kemudian kita terus melihat hari ini, kita tahu setelah perkara terjadi di sukunya Korah, Bani Korah, dan juga orang Ruben. Di kitab peta ini di pasal ketiga telah kita lihat. Kemudian kita sampai di berikutnya. Mengapa hari ini terjadi di Bani Korah, Datan dan Abiram beserta 250 orang Israel melawan Musa? Rupanya mereka sangat dekat. Kemah Ruben di sebelah selatan mereka berkemah. Dan Bani Korah dan juga di depan
sebelah selatan kemah pertemuan. Empat keturunan Bani Korah, pelayan mereka itu sangat penting. Mereka bukan hanya mengangkat kemah atau alat-alat yang berat dalam kemah pertemuan, mereka sesungguhnya mengangkat perkakas-perkakas yang maha kudus. Di poin berikutnya, ini perkakas-perkakas yang kudus termasuk tabut, kandil, roti, meja sajian, dan juga di situ mezbah. Tetapi di sini dikatakan barang-barang ini telah dibungkus oleh anak-anaknya Harun. Mereka mengangkat barang-barang perkakas itu setelah dibungkus oleh anak-anak Harun agar mereka tidak menyentuh barang kudus ini. Jadi mereka sangatlah penting, tetapi hati mereka tidak puas setelah Harun dan anak-anak mereka selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus pada waktu perkemahan akan diangkat, barulah orang kehat boleh masuk ke dalam umat mengangkat barang-barang itu. Tetapi jangan mereka kena barang kudus itu, nanti mereka mati, dan barang-barang di kemah pertemuan harus diangkat oleh Bani Kahet. Tetapi mereka tidak puas. Dan mereka ingin seperti anaknya Harun, dan mereka sangat penting. Tapi siapa yang dapat mendekat pada barang kudusnya Allah bukan dipilih oleh satu suku, tetapi ini adalah perintah Tuhan dan perintah kepada Harun dan anak-anaknya yang mengatur. Tetapi mereka tidak sukarela dalam mengangkat barang perkakas yang kudus ini. Mereka menyerang Harun dan anak-anaknya Harun, dan hari ini kita melihat dalam ayat lebih jelas lagi di poin berikutnya. Semua perkara di sini ada penyebabnya. Kita tahu di situ ada Bani Korah, Datan, dan Abiram serta 250 orang pemimpin umat itu. Mereka dipilih untuk melawan Musa dan Harun, dan orang ini adalah orang-orang kenamaan yang dipilih. Dan juga dikatakan di hari ini yaitu gereja, para penilik gereja, dan mereka juga mewakili umat dan mereka punya nama. Dan di sini pada saat selesai cerita ini, dan orang-orang yang kenamaan ini tidak bisa menyelamatkan mereka, dan mereka berada di dunia orang mati. Dan bagaimana mereka menyerang Harun? Dikatakan mereka meninggikan diri di atas jemaat Tuhan. Sesungguhnya di hadapan mereka ada membanding-bandingkan, dan di sini mereka sesungguhnya adalah juga kudus, dan umat juga apakah semuanya ini kudus? Ada sekarangnya, ada benarnya juga, dan di sini baru bisa ada percakapan dan berkata apakah mereka tidak kudus. Di ayat sebelumnya selesai, dan setiap orang harus mengenakan jubah biru, punca-punca biru, agar mereka mengingatkan akan hukumnya Allah sebagai yang kudus. Tetapi apakah mereka adalah orang-orang kudus? Di situ banyak sekali pertanyaan dan menggerutu, dan banyak yang membanding-bandingkan. Dan apakah mereka sungguh kudus?
70% atau 30%, kita sulit untuk membedakan. Yang kita tahu kekudusan bukan dianggap oleh diri sendiri kalau dirinya kudus, dan kita akan lebih teliti setelah kita masuk dalam ayat. Allah ada di tengah-tengah mereka, di atas mereka. Apakah perkataan ini benar? 100% mereka ada benarnya. Dan di mana ada di situ tembok pelindungan bagi mereka? Yaitu untuk menghalangi orang asing masuk di dalam kemah pertemuan. Dan di sini umat untuk meredakan kemurkaan Allah agar jangan melanggar kekudusan Allah dan juga menanggung dosa para umat. Jangan sampai mereka salah untuk masuk di dalam kemah pertemuan Allah. Dan apakah kemah pertemuan itu ada di tengah-tengah 12 suku? Iya, itu memang benar. Dan kita melihat di sini, kita kembali di poin yang pertama. Dan di sini kita melihat gradation holiness, yaitu lapisan dalam kekudusan. Kemah adalah kemah pertemuan, yaitu tempat yang paling kudus, dan imam dan mewakili orang Lewi untuk melayani Allah. Mereka bukan mengandalkan diri sendiri untuk bisa mendekat dalam melayani, tetapi mereka harus menggunakan jubah imam dan juga harus membersihkan diri dan juga harus diurapi dengan minyak, dikuduskan. Dan juga mereka dipilih oleh Allah. Dan para umat-umat apakah juga adalah pilihan Allah? Ya, juga benar. Bahkan di seluruh bumi ini mereka menjadi imam kerajaan. Dan apakah mereka setiap orang juga adalah imam? Kalau semua orang menjadi imam, maka semua juga sulit untuk hidup. Agar para imam yang terpilih mewakili kita di hadapan Allah untuk melayani, dan mereka juga adalah kudus dan kudus di dalam lapisan tertentu. Dan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka adalah kerajaan yang kudus. Mereka mewakili Allah di seluruh bumi untuk berbicara. Tetapi bagi kemah pertemuan, kekudusan mereka sangat terbatas. Dan juga alat spesial memilih mereka untuk mendekat kekudusannya. Dan pekerjaan yang sangat membahayakan. Di kitab Imamat juga dikatakan Harun, kedua anaknya Harun, karena mereka mempersembahkan api asing sehingga mereka mati, terbunuh. Dan lagi orang Lewi, mereka mewakili yang sulung dari seluruh Israel untuk melayani di hadapan Allah. Mereka bukan mewakili diri sendiri, tetapi pelayanan mereka mewakili seluruh umat. Dan masih aja di sekelilingnya kemah pertemuan juga ada orang asing yang orang percampuran. Dan kita kembali lagi di PowerPoint yang tadi di dalam ayat. Jadi semua ini harus teliti untuk direnungkan. Kita menggunakan cara perkataan modern sekarang. Semua orang adalah imam. Semua orang bisa langsung untuk mendekat pada Allah. Tetapi apakah semua orang 24 jam di dalam ruang maha kudus untuk melayani? Kalau kamu, apakah kamu bisa? Apakah kamu bersedia menjadi tembok
pertahanan ini mewakili umat untuk di hadapan Allah pada saat Allah kekudusannya dilanggar, maka orang Lewi akan bertanggung jawab atas murkanya Allah. Tetapi para pemimpin ini mereka memberontak melawan Musa dan Harun menggunakan hak sebagai nabi, tetapi mereka adalah orang terpilih. Bagi orang-orang yang tidak dipanggil harus menanggung kedudukan ini, mereka tidak bersedia. Tetapi Korah, mereka merasa mereka yang tertinggi, yang mengatasi semua jemaat Tuhan. Tetapi tanpa Tuhan tak ada orang yang berani yang mau berdiri di hadapan Tuhan, dan tidak ada yang maha tinggi. Dan juga di sini di latar belakang ini apa yang kita lihat, yaitu membanding-bandingkan, tidak bersedia atas pelayanannya sendiri dan tidak berselera untuk apa yang ia kerjakan. Dan kita lihat sukunya Ruben adalah suku yang besar, dia juga wakil yang sulung, anak sulung, tetapi anak sulung karena dia menajiskan tempat tidur ayahnya, sehingga hak kesulungannya diberikan kepada Yusuf. Kita lihat waktu Yakub, waktu dia sebelum meninggal, dia lebih memberkati kedua anaknya Yusuf. Yosua adalah suku dari Yusuf. Tetapi Yahuda di situ adalah Yahudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah satu seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Jadi raja yang akan datang itu datang dari suku Yehuda. Kita melihat suku Ruben sebagai anak sulung Jadi kita bisa tahu mengapa dari suku Ruben ada Datan dan Abiram, mereka bangkit melawan Musa. Mereka masing-masing mempunyai hati yang tidak norma masing-masing. Korah merasa pelayanan mereka tidak adil. Datan Abiram, mereka merasa kehilangan hak kesulungan dan berkat mereka merasa tidak adil. Mereka lebih dekat dari kemah pertemuan, dan kata-kata yang tidak adil ada pada mereka bagi orang Lewi, dan juga dari anak cucunya Ruben, kata-kata yang terus mengalir. Dan juga ada 250 orang Israel yang kenamaan. Di kitab 27 yang terakhir, hampir terakhir, mengatakan suku Manase, dia adalah suku dari Manase, salah satu yang bernama Makat, anaknya bernama, di situ ada Jelefahat, yang juga mereka melahirkan semuanya anak dari mereka, anak perempuan dari kaum Manase. Dan di situ karena mereka anak perempuan, di situ juga di depan perkemahan mereka berkata, ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang sepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Jadi pada saat pengembara generasi ini sangatlah kasihan. Mereka harus mendengar firman Allah, dan juga mereka harus berperang, tetapi mereka tidak berperang. Tetapi pada saat
perang mereka tidak mau bangkit untuk berperang sehingga mereka mati oleh dosa mereka sendiri. Kemudian sampai di Padan Gurun, ayat 1 dan 10, pasal 1 sampai 10 mengenai mereka di Gunung Sinai. 12 sampai 12 mulainya perjalanan mereka, dan di bawah gunungnya kaki Gunung Sinai di cerita dari keluaran dari Mesir di Gunung Gosen sampai di Gunung Sinai. Kemudian sampai pada Harun dan kakaknya Harun, Maryam, melawan Musa. Kita tidak bisa terpikir bahwa orang yang begitu dekat melawan hambanya Tuhan. Tapi ini pembukaan dari kisah ini, pasal 13 sampai 19, mereka sampai di Padan Gurun Param, yaitu di tengah-tengah sini. Di ayat dikatakan mereka tidak telah melawan, tidak mendengar firman, sampai satu yang sangka yang sempurna. Sesungguhnya Allah ingat untuk semuanya, tapi Tuhan tidak mau mengingat akan kesalahan mereka. Tetapi Tuhan, pada saat kejahatan mereka dilakukan, maka Allah akan ingat. Dan kemudian kisah sampai di dataran Moab, pasal 22 sampai pada 36. Di tengah-tengah juga ada, di tengah perjalanan, dan juga di situ saya memilih satu di mana Raja Moab untuk mengutuk orang Israel, gambaran ini, dan mereka ada dalam perjalanan ini dan terus menggerutu, terus mencobai Tuhan. Ada kalanya kita pun akan bertanya, sampai kapan? Kalau gereja banyak kata-kata menggerutu, ini harus sampai kapan? Tapi suatu hari juga akan pergi. Kita mohon Tuhan, hari-hari ini cepat datang. Tetapi hari ini kita masih tetap dalam percobaan ini. Dan kita harus di poin-poin yang kedua, yaitu tema kita hari ini. Janganlah jauhkan kami dari percobaan, dan juga lepaskan kami dari pohon yang membedakan mana yang baik dan tentang yang jahat. Kita lihat di ayat 1 sampai dengan 22. Di sini dibagi 3 pohon. Apa yang di sini buah pohon tentang yang baik dan yang jahat? Apakah kita di dalam ayat sini tidak terlihat tentang yang baik dan tentang yang jahat, tetapi hanya muncul di waktu Allah menciptakan di Taman Eden pada saat Adam dan Hawa memakan buahnya. Seluruh umat manusia jatuh dalam kutuk tentang yang baik dan tentang yang jahat ini, dan kita melihat goncangan dari orang Israel, penggerutuan mereka, kepahitan mereka. Kita akan tahu buah ini telah tumbuh, dan kita harus sungguh-sungguh mengenal buah ini, sebab kamu dan aku dan juga tumbuh di dalam tanah yang sama.
Pada saat kita mengikuti keinginan kedagingan kita, mendekat pada dunia, pada saat kita tidak percaya pada Tuhan, bermacam-macam penggerutuan, sesungguhnya kita ada di dalam pohon tentang yang baik dan yang jahat. Kita dapat mengenalnya dari buahnya. Dan tadi kita melihat buah itu termasuk apa saja, yaitu untuk mengejar kemuliaan yang bukan kita, tetapi itu milik kemuliaan Allah, kemuliaan bagi umat pilihan Allah. Kita tidak bersedia, kita tidak lera, kita tidak ada, dan kita sendiri membesarkan diri kita sendiri. Bahkan dikatakan semua adalah orang-orang kudus, tetapi dalam kekudusan ini sudah memasyarakat. Dan bagi kita, ada orang berkata, untuk menjadi atau membekukan darah untuk mendapatkan memasak ini, dan juga setelah Hong Kong mereka merdeka, bukankah semua orang dapat memberikan hak suaranya? Memang kemerdekaan itu sangatlah baik, dan tapi apakah semua untuk merdeka tidak perlu pengorbanan? Tetapi apakah setiap katamu tidak perlu bertanggung jawab? Tetapi seperti saya, kalau saya hanya berbicara tetapi saya tidak mempertanggungjawabkan, saya hanya menginginkan kemuliaan seperti Harun, tetapi saya tidak punya jiwa yang demikian, maka kita akan tahu apa itu kepalsuan tidak nyata, sebab kita tidak mempunyai jiwa untuk mengorbankan hal-hal ini. Tetapi jiwa kita tidak normal, kita melihat orang lain, kita tidak bisa terima. Dan jiwa yang demikian akan terus di Hong Kong, di Cina, terus menular seperti sampar. Tetapi pada saat Cina menyuruh orang untuk bangkit, banyak orang menderita. Orang-orang yang membenci pada orang yang kaya, hati yang normal ini selalu membanding-bandingkan. Pokoknya bagi orang lain ada, saya tidak punya, maka hati saya tidak terima. Ini adalah yang tentang yang baik dan tentang yang jahat. Tetapi tentang yang baik dan yang jahat, kita sendiri menormalkannya. Dan kita merasa semua orang seharusnya punya hak yang sama. Ini punya pengajaran sendiri untuk dibicarakan. Seharusnya semua orang punya hak, tetapi Allah punya pilihan. Kita pun tahu bahwa kita bergembira, kita bukan orang pilihan dan tidak dipilih. Kita tidak perlu hidup seperti para imam. Sampai orang rumah mati saja tidak boleh menjamah mayatnya, akan peraturan yang demikian. Jangan seperti imam, tidak ingin hidup seperti imam. Mereka hidup seperti orang Lewi. Mereka tidak punya apa-apa. Maksudnya setiap gaji itu datang dari Allah, yaitu persembahan dari saudara-saudari. Tetapi di sini kita harus jelas, kita sebagai saudara-saudari, kamu bukan mempersembahkannya bagi Imam Lewi, tetapi kamu bersyukur apa yang kamu dapat, kamu persembahkan kepada Tuhan. Barusan saya pun mendengar ada kata-kata seperti pembendaran gereja membuat orang pusing dan bertanya kepada saya, apakah sebagian dipersembahkan bagi gereja atau sebagian lagi bagi yayasan di lain?
Sesungguhnya gereja tidak perlu persembahan kita. Hanya kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Allah akan menyediakan bagi gerejanya. Dan dulu pada saat gereja membangunkan gereja mereka, ada orang hampir waktu akhir. Mereka ada orang yang menanggung semua bayaran untuk mendirikan gereja. Bukan kamu dan aku, tetapi Allah yang menjamah seseorang untuk mempersembahkan ini. Dan kamu dan aku bisa ikut bersama, itu kemuliaan bagi kita, dan tidak semuanya tidak tergantung pada kita, tetapi persembahkanlah bagi Tuhan. Dan Allah tahu bagaimana Dia memelihara para imam dan orang Lewi, dan kita jangan salah sanggap menggunakan uang untuk memastikan apa yang diperbuat oleh gereja. Tetapi Allah memberkati kita, dan membawa kita masuk di tempat yang penuh madu dan susu. Allah memerintahkan kita mengikuti Allah, melakukan persepuluhan, maka demikian sungguh baik. Dari segi pohon kehidupan kita melihat hal ini, kita jangan menggunakan tentang yang baik dan yang jahat untuk melihat semuanya ini. Dan uangmu, bagaimana kamu memakainya, itu hak kamu, tetapi segala kedaulatan ada di dalam Tuhan. Tanpa berkat Allah, aku pun tidak punya uang. Dan uang ini bagaimana membagikannya, itu adalah urusanmu dengan Tuhan. Mereka melawan Musa, kemudian Musa sujudlah ia di ayat keempat, dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan diperbolehkan orang itu mendekat padanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehnya mendekat padanya. Di sini ada seperti daya tarik, yaitu pilihan Allah. Musa adalah pilihan Allah dengan mengorbankan nyawanya. Bukankah kamu waktu dia mau dibunuh oleh Tuhan di dalam perjalanannya? Tapi Sebola istrinya yang menyelamatkan dia. Dia mendekat pada Allah dan kedudukannya tinggi. Dan juga Harun, kita melihat apakah ia juga dipilih oleh Tuhan. Dikatakan Harun harus menjadi mulutnya Musa. Bagaimana Allah memerintahkan kepada Musa, maka demikianlah Harun berbicara kepada Firaun. Ini adalah pilihan Allah. Dan apakah Harun juga orang yang sempurna? Dan dibandingkan dengan Musa, dia ada bedanya sedikit. Dia yang membuat lembu tuangan. Dia pun diampuni. Di dalam anugerah kemurkaan Allah, dia diselamatkan. Kita tidak perlu banyak untuk menghakimi Harun. Allah memilih siapa, itulah dia. Itu semua hak dan kebebasan Allah. Dan bagaimana tahu bahwa Allah memilih siapa untuk mendekat pada dia, yaitu menyuruh mereka membawa barak-barakan dan juga ungkapan di atasnya. Maka orang yang akan dipilih Tuhan, dialah kudus. Lalu Musa berkata pada Korah, dengarlah hai orang-orang Lewi, belum cukupkah kamu dipisahkan belum cukupkah bagimu bahwa kamu divisi orang Israel diperbolehkan mendekatnya? Bani Korah membanding-bandingkan, menyerang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan.
Kita tahu bahwa ada sebagian adalah pahlawan dari kecil sampai dewasa terus selalu menang. Tetapi apakah ia bisa berdiri untuk berbicara bagi orang lain atau mewakili orang lain berbicara bagi Tuhan? Seorang pendekar memang ada lainnya kita hargai, tetapi di latar belakang seorang pendekar ada juga karena ditekan, sejarah hidupnya yang ditekan. Maka dia harus menjadi seorang pendekar dan untuk melindungi orang yang tertindas. Tetapi buah ini, apakah saya katakan semua mempunyai akar dasar? Kita bukan hanya mengenal pohon tentang yang baik dan yang jahat ini, tetapi kita juga harus mengenal asal atau sumber dari kita. Semuanya itu muncul dari akar kita. Dan kita mengatakan waktu mengusir setan dan menyembuhkan, maka kita harus melakukan dari akar-akarnya terlebih dahulu, bukan penampilan. Dan juga membawa ukupan ini punya arti yang sangat spesial. Kalau hatimu bukan melayani Tuhan, kamu membawa ukupan itu, apakah pembarahan itu, apakah kamu akan berdoa? Dan kalau hatimu bukan pada rakyat, kamu bukan seorang pendoa syafaat, kamu membawa bara-baraan itu, apakah kamu akan di hadapan Allah untuk berdoa? Maka kamu akan tahu itu adalah kepalsuan. Tapi dia hanya membawa pembaraan, tetapi hatinya tidak ada pada Allah dan jiwanya tidak ada pada para rakyat, tapi dia hanya pemalsuan. Kalau secara kasar katakan dia hanya berebut pada toilet saja, tidak punya makna yang tersendiri. Mohon Tuhan untuk menolong mengampuni kita. Ada kalanya kita pun akan berbuat demikian, merasa diri lebih baik dari orang lain. Inilah buah dari kita. Di ayat 10, bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Di sini adalah Bani Korah. Dan sekarang mau pulakah kamu menuntut pangkat imam lagi? Jadi mereka bukan hanya melawan Musa dan juga Harun, tetapi mereka juga melawan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Baik itu muncul jiwa seperti pahlawan atau berbagai alasan, atau serangan sendiri dibenarkan. Ini juga buah pohon tentang yang baik dan yang jahat. Sesungguhnya mereka melawan Tuhan di ayat 11. Sebab itu engkau dengan segenap kumpulanmu, kamu bersemakan melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Kita tidak ada apa-apanya bukan karena panggilan dan pilihan Tuhan. Kita tidak akan berdiri di atas mimbar ini. Ayat 12 sampai dengan 15 mengatakan tentang Datan dan Abiram. Tadi perkataan tadi itu ditujukan kepada Korah. Musa menyuruh mereka datang, tapi mereka jawab mereka, kami tidak mau datang, yaitu mereka menolak pemimpin. Ini adalah buah dari pohon tentang yang baik dan yang jahat. Mereka menyalahkan Musa, bukankah kamu memimpin kami keluar dari negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, membiarkan kami untuk mati di padang gurun? Menggunakan firman Tuhan. Dan di manakah negeri yang berlimpah susu dan madu itu? Yaitu negeri kenikmatan dunia
tanah Mesir. Kamu yang membawa kami keluar dari situ. Kamu memimpin kami di padang gurun. Terlihatkah akan pembelokan ini, dan kemudian membunuh kami di padang gurun? Apakah itu menjadi hal yang kecil? Sehingga masihkah juga engkau menjadikan dirimu Tuhan di atas kami? Musa, kamu telah menganggap dirimu sebagai raja. Ini perkataan Datan dan Abiram, bukan perkataan orang Lewi yang mewakili suara dari 12 suku dan juga para umat Israel. Kamu ingin membunuh kami. Kamu ingin menjadi tuan di atas kami. Dia menyerang Musa. Ada kalanya kita pun akan berpikir demikian, sebab gereja kita pernah menerima saudara-saudari dari gereja lain. Ini pengalaman mereka dalam agama mereka mengikuti seperti agama pemimpin mereka, seperti raja yang seperti saya tahu mereka jadi guru. Hal itu tidaklah mudah. Dan kehidupan mereka berikutnya seperti mereka tidak bisa terima dengan nilai-nilai inti kita. Dan kalau kita keluar dari inti-inti ini, dan dengan latar belakang mereka bagaimana melihat gereja ini, kekuasaan tidak integras, hanya sendiri ingin menjadi tuan, tetapi di bawah pohon kehidupan 611 buahnya apa? Jangan terpotong-potong. Dan kita sebagai orang Lewi harus hidup integrasi. Luar dalam harus menjadi satu. Harus terbuka. Jadi pengalaman masa lalu, kalau aku punya pengalaman yang tidak baik, maka waktu kita dipakai pada gereja ini, sesungguhnya kita melihat yang salah, dan karena ada pengalaman yang demikian, itu sangat nyata. Bukan berarti semua pengalaman yang paling semarak saya rasakan. Bertanyalah pada dirimu sendiri, mengapa kamu memilih gereja ini? Ada orang berkata, waktu aku datang, aku menangis. Di sini ada Tuhan. Mengapa kamu hari ini mendengar kata-kata ini, kamu merasa tidak punya Tuhan, dan kembali persembahanmu untuk diaturkan? Ini sesungguhnya adalah jiwa seorang majelis, yaitu saya harus memilih. Dia tidak merasa bahwa dia datang di gereja ini dipimpin oleh Tuhan. Mohon Tuhan untuk berbelas kasihan kepada kita pada saat kata-kata ini diungkapkan. Ada kalanya banyak yang kita pikirkan. Kita berpikir menjadi pikiran yang kacau. Kita tidak bisa membedakan yang jelas. Bahkan buah pohon kehidupan yang baik yang jahat ini dikeluarkan dari mulut kita sendiri. Mohon Tuhan untuk berbelas kasihan kepada kita. Di ayat 14 mereka terus di situ menyalahkan Harun dan Musa. Engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Seharusnya mereka masuk, mereka tidak mau, dan merasa tanggung jawab ini harus ditanggung oleh Musa dan Harun. Tetapi sesungguhnya mereka yang menolak karena takut. Mereka terbalik dalam membicarakannya. Ada di sini, kamu tidak memberikan kami ladang-ladang dan kebun anggur sebagai milik pusaka. Mereka tidak bisa. Masakan engkau dapat mengelabui orang-orang ini? Pembicaraan makin dikatakan makin pahit. Kamu menganggap kami buta, apapun kami tidak bisa melihat. Ribut.
Pada saat kita berkata harus mengenal akar kita yang bagaimana, kita jangan semua menormalkan, tetapi kita harus bertobat. Kita perlu untuk lurus kembali dan kita harus membuka mata kita apa yang Tuhan lakukan. Pada saat gereja dalam goncangan membaca kitab bilangan sangatlah semarak dan sangatlah semarak. Sebab karena keterbatasan waktu kita tidak bisa untuk semarak terus. Di poin yang kedua, harus membedakannya dari pohon tentang yang baik dan yang jahat. Allah menyuruh orang-orang Bani ini mereka untuk dipisahkan. Musa tidak perlu berbuat apapun. Sebab yang mereka serang itu adalah Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang turun tangan. Kita harus memisahkan diri dari pohon yang baik dan yang jahat ini. Dan bumi pun terbelah dan menelan orang-orang ini. Dan di poinnya ketik sampai di ayat 34 sampai yang terakhir, yang menghentikan tulah dari pohon yang baik dan yang jahat ini, yaitu Harun membawa bakaran pembaraan itu di hadapan Tuhan di ayat 38. Sesungguhnya Tuhan ingin membunuh seluruh umat ini, dan tulah ini telah terjadi. Di situ Harun membayar nyawanya untuk orang yang mereka, maka Harun mengambil pembaraan dan berdiri di tengah-tengah pembaraan. Tampaklah tulah itulah mulai di bangsa itu dan mengadakan perdamaian. Ia mengadakan perdamaian bagi bangsa itu. Kita melihat ada orang yang ingin meninggalkan 611, kita pun harus membawa pembaraan ini. Kita berdoa untuk orang-orang ini agar jangan sampai tulah ini ada pada mereka di ayat 49. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Itu sangat nyata. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan. Dan setelah kita membaca ayat ini, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita setiap orang harus berdoa untuk diri kita sendiri, dan dalam keadaan yang demikian serang kata-kata yang menyerang pemimpin, semuanya itu terjadi di dalam hati kita. Dan kita setiap orang punya masa lalu kita, dan masa pertumbuhan kita mungkin juga menghadapi tekanan dan dihadapi dengan yang tidak adil. Jadi kita melihat keadaan gereja, maka kita akan segala kegelisahan, dan tanpa kita sadari kita berdoa untuk diri kita sendiri untuk mengenal cara sistem dari pohon kehidupan dan tentang yang baik dan jahat yang ada di dalam hidup kita. Dan kedua, pada saat kita mengenal sumber akar ini, setiap orang mengatakan kisah hidupnya. Hari ini kamu menjadi orang Kristen, bukan hari ini. Sebelum kamu menjadi orang-orang Tuhan, bagaimana hidupmu? Dan akarnya itu juga timbul dalam hati kita. Kita tidak perlu karena perkara ini menormalkan kelakuan perbuatan tentang pohon kehidupan yang baik dan yang jahat, tetapi kita harus mengaku kesalahan kita, kita harus bertobat, kita harus integrasi, dan juga berdoa bagi orang yang menyerangmu. Kita harus membawa pembaharan ini, dan apa yang mereka lakukan mereka tidak tahu, mereka tidak menyadari, tetapi mereka akan menanggung tanggung jawab apa yang mereka perbuat, dan juga hasilnya, tanggung jawabnya. Kita mohon Tuhan untuk berbelas kasihan bagi orang yang melawanmu. Berdoalah untuk dia. Pada saat berkat ada pada mereka, maka hidup kita akan lebih tinggi lagi. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya.
Amin. Mari kita bangkit menyembah Tuhan Allah kita. Dia Allah yang adil.
Tuhan, kami sujud di hadapan Engkau. Tuhan, kami sujud di hadapan Engkau di bawah terang-Mu. Tuhan, Engkau menerangi kami setiap orang. Bukan karena keinginan kami sendiri-sendiri, tapi merasa kami baik. Tuhan, kami banyak kesalahan kepada Engkau. Tuhan, pada saat kami sujud di hadapan-Mu, kami semua masuk di dalamnya dan diterangi oleh terang-Mu untuk merenungkan semua hati dan pikiran kami, kenajisan kami, penyelewengan kami. Kami menghakimi, kami tidak rela. Yang kami pikirkan itu yang terbaik. Tuhan, tolonglah kami lebih dalam lagi masuk di dalam terang-Mu. Ya Tuhan, kami bersalah kepada Engkau. Kami bersalah kepadamu. Roh Kudus, lebih dalam lagi terangilah kami. Tuhan, pada saat kami sujud di hadapan Engkau, kami mengaku Engkaulah Tuhan. Engkaulah Allah kami. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang kudus. Tapi dalam hati kami banyak sekali yang tidak beres. Kami mengaku kami selalu dipenuhi dengan tentang yang jahat dan yang baik. Kami dikelilingi dan di dalam Engkau banyak kami yang tidak percaya. Tuhan, pada saat hati kami menggerutu, saling membandingkan, kami merasa mengapa punya berkat ini tetapi aku tidak. Di tempat kerja yang diangkat adalah dia, bukan aku. Tapi di gereja mengapa dia memiliki pelayanan ini, aku tidak punya. Tuhan, di dalam kami tidak normal. Tuhan, bahkan kami merasakan Engkau tidak melihat kami. Engkau tidak melihat kami. Pemimpin tidak melihat kami. Mengapa pemimpin punya aturan demikian? Hati kami tidak percaya. Dan juga banyak sekali yang pemberontakan. Banyak merasa diri benar sendiri. Bahkan kami lupa di dalam hidup kami ada Allah. Yang kami lihat adanya lah keadaan dan orang lain, dan yang kami lihat peraturan, bahkan mata kami yang terus dipikirkan apa yang kami maukan. Kami lupa akan Engkau. Tuhan, Engkau lupa akan Engkau sebagai Allah di dalam hidup kami. Kami lupa Engkau yang berkuasa di atas kami. Ampunilah kesalahan kami ya Tuhan. Ampunilah kami buta. Ampunilah kami merasa benar sendiri, bahkan di dalam gereja seperti melayani Engkau, tetapi di dalam hidup kami lupa akan Engkau. Kami lupa akan Engkau Allah yang satu-satunya, bahkan kami lupa Engkau Allah yang kudus. Tuhan, kami bersalah kepada Engkau. Ampunilah segala kesalahan kami dan terangilah kami. Kami tidak mau hidup di bawah pohon yang baik dan yang jahat. Kami tidak mau hidup di dalam kutukan ini. Terus tolonglah kami. Engkau terus tolong kami untuk lepas dari kutukan ini. Tuhan, ampunilah kami. Bahkan pada saat kami tahu Engkau semakin jauh, Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, tolonglah kami, selamatkan kami. Saudara semua, mari kita berseru pada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan agar di dalam hidup kita tidak aman dan kekuasaan ini
dan apa yang kami ucapkan, yang kami sebarkan, yaitu kata-kata menghakimi bahkan terhadap gereja dan sesama kami, menggerutu bersungut-sungut. Bahkan di ayat ini kembali Tuhan memberikan tahu kami, Engkau kembali memberikan anugerah-Mu, kami kembali kepada Engkau. Kami tidak menjadikan generasi Bani Korah hal-hal yang kami perbuat bersalah kepada Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni segala kami keras kepala, kami membangkang kepada Engkau. Ampunilah kami kebodohan kami dibutakan. Ampunilah kami merasa benar sendiri dan juga tinggi hati kami. Mohon Tuhan ujilah hati kami, pikiran hati dan pikiran kami. Mohon wajah-Mu kembali kepada kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami perlu akan Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami hanyalah debu, ampunilah kami. Apa yang bisa kami sombongkan? Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami berseru kepada-Mu. Tuhan, kami mau kembali kepada Engkau.
Tuhan, Engkau tolong kami setiap orang. Tuhan, ampunilah kami, ampunilah kesalahan kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami membangkang kepada Engkau. Kami diciptakan bukan demikian, tetapi yang Kau ingin, yaitu melaksanakan kehendak-Mu. Tuhan, yang kami lakukan hanya Tuhan, tolong kami untuk lepaskan cara pandang kami, lepaskan segala keegoan kami. Tuhan, tolonglah kami. Terhadap manusia ada rencana. Tuhan, kami mau masuk di dalam rencana-Mu. Tuhan, kami mau masuk dalam rencana dan kehendak-Mu. Kami hari ini datang di hadapan Engkau. Kami menyerahkan diri, melepaskan keegoan kami, melepaskan segala pembangkangan kami. Tuhan, dimasukkan pada saat kami mengetahui Kamu tidak menjadi Bani Korah. Tuhan, tolonglah kami, berbelas kasihanlah kepada kami. Tiada yang bisa kami banggakan. Pulihkanlah kasih kami yang mula-mula. Kami hanya untuk mengasihi Engkau, tapi Tuhan, kami telah kami telah rusak. Kami berseru akan belas kasihan dari-Mu untuk menolong kami. Sungguhnya kami bisa berjalan bersama pohon kehidupan. Kami perlu akan Engkau. Pernah berfirman, Tuhan berfirman, pisahkan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umatmu supaya ku hancurkan mereka dengan sekejap. Kata dalam nama Tuhan Yesus, kita harus pisahkan dari masalah pohon tentang yang baik dan yang jahat ini, kita agar kutulah ini tidak ada pada kita. Tuhan, mohon kepada Engkau di tempat ini. Kami mengaku kesalahan kami mengaku kami membangkang. Mohon Engkau ampunilah kesalahan kami, dan pagi hari ini Engkau ampunilah kami, dan bahkan kami menolong kami setiap orang untuk pergi dari pertikaian, pergi dari pohon kehidupan tentang yang baik dan yang jahat ini. Tuhan, kami hanya mengikuti Engkau, hanya mengikuti orang yang Engkau urapi, yang Engkau gereja-Mu, dan hanya mengikuti Engkau. Mari saudara semua kita bagi berdharma, kita berdiri di depan kita sebagai wakil untuk memisahkan diri dari kejahatan, dari mohon meninggalkan dari yang jahat kita, dan juga kita berjalan di jalan pohon kehidupan. Kita sebagai orang Lewi, sebagai umat Allah di gereja, kita berdoa bagi orang yang menyerang gereja, yang berdoa untuk orang yang menyerang kamu. Kita berdoa mohon Tuhan untuk menolong kita berikan roh yang berseru dan berikan hati yang berdoa kepada kita. Tuhan, Engkau menolong kami.
di antara umat dan di antara Engkau. Tuhan, beri kami sebagai pendoa agar kami bukan hanya doa kami diampunan, dan juga bagi saudara-saudari kami, anggota sel kami, yang orang-orang yang kami kenal yang telah meninggalkan Engkau, berdoa kepadamu. Dan bagi umat Tuhanku juga berdoa, ampunilah kami segala kebodohan kami, mengampuni segala kami tidak mengenal Engkau. Mohon Engkau kaulas kasihan-Mu ada pada kami semua, dan anugerah lagi ampunilah Tuhan. Mohon tolong kami setiap orang mengambil pembaraan kami. Bapa, berdoa pada saat kami berdoa, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau berdiri di tengah-tengah kami. Kami setiap orang sebagai penebus, orang yang sebagai pendoa, dan untuk menghentikan segala murka yang dari Tuhan, segala murka karena doa-doa kami dipadamkan, karena doa kami, dan segala tula-tula juga berhenti. Dan juga Tuhan ya Allah, kami bersedia mengangkat tangan kami ke kudus kami, segala pertikaian, peributan, berdoa Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus yang terkasih, mohon Engkau menolong kami. Tolonglah kami pada saat kami bisa berdiri di antara orang hidup dan orang mati. Tuhan, Engkau menolong kami. Tolong api doa kepada kami. Tuhan, berilah hati belas kasihan kepada kami, agar semua orang bisa kembali lagi bertobat, mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya memberikan tahan dua hal. Pertama, 250 para umat ini adalah kebanyakan orang punya kenamaan, sebab terlalu banyak orang, semua orang bangkit untuk melawan. Musa seharusnya melakukan satu hal yang tidak diketahui oleh orang lain. Mereka tidak mengerti sehingga mereka bangkit melawan Musa, dan pada akhirnya Musa berkata satu orang, pisahkanlah dirimu dari mereka. Dan mereka pun berpisah seperti besar. Tapi Musa berkata, kamu tinggalkan tempat kediaman orang fasik ini. Dan maka Bani Korah, anak-anak mereka pun tidak berani mendekat pada kediaman ayah mereka. Jadi pada saat murka Allah datang, maka semua pun lenyap. Dan doa, kita berdoa, Musa berkata mengambil keputusan untuk perkara ini. Musa, 250 orang para jemaat ini, mereka tidak berdiri di kediaman Korah, jadi mereka mati di situ. Tetapi Tuhan turun tangan. Tuhan tidak menjadi imam. Dari manakah api itu? Di manakah pembaraan api itu datang? Yaitu dari Nadab, dari Abihu. Api-api asing ini, kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Musa tidak menghadapi 250 orang pemimpin mereka yang mati, tetapi Allah sendiri yang menyelesaikan mereka. Jadi kita harus takut akan Tuhan. Mari kita bersama terima berkat. Tuhan Yesus, kami serahkan semua orang di dalam tangan-Mu. Tuhan, mohon Engkau berikan kami hati yang takut akan Tuhan kepada kami. Lewat apa yang Kau atur kepada kami melakukan bagian kami masing-masing. Dan doa kami Engkau letakkan kepada kami, dan kami melihat yang bermasalah. Tuhan, kami berdoa dan Engkau mendengar doa-doa kami. Tuhan, Engkau memimpin kami masuk dalam tanah perjanjian Engkau, sampai pada anak cucu kami mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.